Selamat siang semuanya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi, bagaimana cara menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan? Yang pertama itu cara menceritakan kembali anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Jadi pada dasarnya menceritakan kembali anekdot dapat dilakukan dengan mengubah bentuk penyampaiannya. Misalnya, teks anekdot berbentuk narasi diubah menjadi bentuk dialog, atau sebaliknya, teks anekdot berbentuk dialog diubah menjadi bentuk narasi. Berikutnya adalah adapun langkah-langkah menceritakan kembali anekdot dengan pola penyajian yang berbeda adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membaca isi anekdot dengan saksama. Yang kedua, memahami jalan cerita. Yang ketiga, mencatat unsur-unsur pokok anekdot. Yang keempat, menceritakan kembali dengan pola yang berbeda bentuk narasi menjadi dialog. Atau sebaliknya, bentuk dialog menjadi narasi dengan tetap memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Berikutnya adalah contoh teks anekdot bentuk narasi. Untuk judulnya, Supir Ambulan dan Orang Gila. Jadi, di sini merupakan contoh teks anekdot yang bentuk narasi. Ambulan rumah sakit jiwa terpaksa berhenti di jalan karena ban bocor. Waktu sedang mengganti ban, si supir tidak sengaja menendang 4 baut ke selokan dan hilang. Dengan panik, si supir berteriak, "Waduh, gimana gue mesti pasang ban kalau nggak ada bautnya?" Salah satu pasien gila di dalam ambulan nyentuh, "Bang, copotin aja tuh 1 baut dari masing-masing 3 roda lainnya. Terus pasang ke bannya. Jadi tiap ban dapat 3 baut. Entar kalau ada toko baut, tinggal beli tuh 4 baut." Si supir langsung lega. "Pintar juga lo, tapi kenapa lo bisa masuk rumah sakit jiwa sih?" Pasien itu menjawab, "Hello, please deh, kita ini cuman gila, bukan bego kayak lo." Jadi dari contoh teks narasi, sekarang contoh teks anekdot bentuk dialog dari teks anekdot yang berjudul Supir Ambulan dan Orang Gila. Kalian bisa melihat contoh teks anekdot berbentuk dialog ini sama seperti cerita teks anekdot berbentuk narasi tadi, cuman yang ini berbentuk dialog. Jadi ibu memberi kalian waktu untuk membaca atau melihat contoh teks berbentuk dialog ini. Jadi berikutnya adalah yang kedua, cara menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya adalah yang kedua ini, penyusun teks anekdot. Jadi dalam menyusun teks anekdot itu harus membutuhkan kreativitas pengarangnya. Kreativitas itu berupa kepandaian untuk mengubah peristiwa biasa menjadi lucu atau konyol. Perubahan ini berlaku bagi anekdot fiktif. Jadi dalam anekdot fiktif non-fiktif, pengarang cukup menceritakan peristiwa lucu atau konyol berdasarkan kisah nyata. Berikut pengarang membuat anekdot dengan berbagai tujuan.
Anekdot dapat dibuat dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu menentukan topik, yang kedua mencari bahan referensi. Kalian bisa menjadi di Google atau di internet. Yang ketiga, menentukan pesan yang akan disampaikan atau sindiran yang akan disampaikan. Yang keempat, menentukan unsur lucu, konyol, ataupun jengkel. Yang kelima, menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Yang keenam itu mengembangkan teks anekdot. Dan berikutnya adalah cara menciptakan kembali teks anekdot itu dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya adalah penceritaan teks anekdot. Jadi kita sebelum menceritakan teks anekdot itu secara lisan, seseorang memerlukan latihan bercerita digunakan untuk mempersiapkan mental dan penampilan. Mental yang dimaksud adalah sikap berani dan percaya diri. Sementara itu juga persiapan penampilan meliputi sikap, suara, dan juga penyesuaian gerak, gaya, mimik, dan suara. Seterusnya juga sikap badan pada saat bercerita yang baik adalah berdiri dengan tegak, tetapi tidak kaku. Sikap ini menunjukkan pembicara bersemangat tinggi, percaya diri, dan bersungguh-sungguh. Bercerita juga harus memperhatikan suara. Pencerita sebaiknya itu menjaga kewajaran sikapnya. Sikap dan gaya berlebihan dalam bercerita dapat mengurangi perhatian pendengar. Jadi, untuk kesimpulannya, menyusun anekdot itu membutuhkan kreativitas pengarangnya, di mana kreativitas itu berupa kepandaian untuk mengubah peristiwa biasa menjadi lucu atau konyol. Baik, adik-adik, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu cukup sampai di sini. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan terima kasih.